Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kipti Nurul Aini dan rekan saya Fatimah Robiatul Adawiyah. dari Prodi PG PAUD. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang implikasi antropobiologi pada anak usia dini, yaitu bagaimana ilmu tentang manusia dapat diterapkan dalam memahami dan mendidik anak usia dini. Hai Fatim, kamu udah paham belum tentang implikasi antropobiologi pada anak usia dini? Aku masih agak bingung soalnya. Iya, aku sempat baca-baca. Jadi, kalau dijelaskan secara sederhana, antropobiologi itu kan ilmu yang mempelajari hubungan antar aspek biologis dan perilaku manusia. Oh, jadi kayak menghubungkan tubuh manusia dengan perilakunya ya? Nah, kalau dikaitkan dengan anak usia dini, implikasinya itu berarti bagaimana perkembangan biologis anak, seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, dan hormon, mempengaruhi perilaku, emosi, dan juga cara belajar mereka. Di sini kami memiliki beberapa video, seperti di samping anak yang sedang belajar menulis membutuhkan koordinasi antara mata dan tangan, serta kekuatan otot jari yang cukup. Disinilah pendidik perlu memahami bahwa kemampuan setiap anak berbeda-beda, tergantung pada tahap perkembangan biologisnya. Menulis huruf selain dengan menggunakan pensil juga dapat memudahkan pembelajaran secara tidak bosan. Nah, jari-jari mereka akan menempelkan huruf kepada kertas. Nah, setelah itu mereka akan menaburkan pasir ke dalam kertas yang sudah diberikan lem. Pagi yang cerah di halaman sekolah, anak-anak berdiri dengan penuh semangat mengikuti upacara bendera. Tampak sederhana, namun kegiatan ini menyimpan makna mendalam bagi perkembangan anak usia dini. Dari sudut pandang antropobiologi, upacara bendera bukan sekedar rutinitas. Ini adalah bentuk pembelajaran yang melibatkan koordinasi antara otak, tubuh, dan lingkungan sosial. Melalui gerakan teratur, mendengarkan instruksi, dan mengenali simbol-simbol kebangsaan, anak-anak sedang melatih fungsi motorik, regulasi emosi, serta menanamkan nilai budaya dan identitas diri. Inilah proses pembentukan karakter yang berakar pada integrasi biologis dan sosial. Pemerintah meluncurkan program makanan bergizi gratis atau sering disebut MBG. Nah, program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, meningkatkan kemampuan belajar dan konsentrasi anak, mengurangi angka stunting. Nah, anak-anak di lembaga PAUD menerima makanan bergizi seperti nasi, lauk pauk, sayur, buah, ataupun susu. Kadang diberi susu kan. Nah, menu ini disesuaikan dengan kebutuhan energi dan nutrisi anak usia dini sesuai anjuran ahli gizi. Nah, anak itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keturunan saja, tetapi juga oleh asupan nutrisi dan lingkungan sosial. Program seperti MBG ini menjadikan langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan keseimbangan biologis dan sosial anak agar berkembang secara optimal. Permainan ini melatih kesiapan motorik kasar, khususnya koordinasi tubuh, keseimbangan, dan ketangkasan. Anak-anak belajar untuk mengatur langkah, menjaga keseimbangan, dan bekerja sama. Dalam kajian antropobiologi, aktivitas seperti ini penting untuk mendukung perkembangan fisik dan neurologis anak usia dini. Gerakan tubuh yang aktif akan merangsang pertumbuhan otot, tulang, dan sistem saraf mereka. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa antropobiologi memiliki peran penting dalam pendidikan anak usia dini melalui pemahaman tentang aspek biologis, sosial, dan juga budaya anak. Pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Dengan demikian, anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.